mengajar di SD Negeri 02 Bumi Nabung Selatan. Mata pelajaran IPA kelas 5 tema lingkungan sekitar subtema manfaat air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat Bu. Sudah sarapan? Sudah. Berarti udah semangat buat belajar ini? Sudah. Siap? Siap. Hari ini ada yang gak hadir? Semuanya hadir? Luar biasa. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bu, terima kasih. Kita sebelum belajar harus berdoa dulu. Iya dong, kita sebelum belajar kenapa sih selalu saja berdoa? Karena kita kan yang pertama kita sebagai umat muslim, atau mungkin yang non muslim itu tetap berdoa karena apa? Kita semua ini adalah makhluk ciptaannya. Selain itu adalah wujud kita sebagai hamba, bila mana supaya memperlancar kita mau belajar gitu. Oke, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajarnya? Sudah. Anak-anak sudah bersyukur hari ini? Sudah. Bersyukur itu kenapa sih Bu kita harus bersyukur setiap hari? Iya, kita harus bersyukur setiap hari. Karena apa? Dari kita syukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jadi kita harus berbanyak syukur. Entah hanya cuma ibaratnya yang hari ini cuma makan tempe, ada cuma yang makan tahu, ada yang mungkin cuma oseng kacang, itu tetap harus bersyukur. Karena masih banyak di luar sana yang nggak bisa makan hari ini, ya enggak? Kita bisa bersyukur hanya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Jadi kita setiap hari itu harus bersyukur. Yuk kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan buat yang perempuan
pembelajaran yang sudah tersedia. Tujuannya untuk pembelajaran kali ini adalah dengan pengamatan siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, serta tumbuhan. Kemudian tujuannya adalah mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, jadi pada kesempatan hari ini silakan anak-anak baca pada halaman pertama. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Sudah membacanya? Sudah. Biasa. Anak-anak bisa melihat apa aja yang ada di gambar ini? Apa coba? Fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan gambar tersebut? Di situ ada sawah. Selain sawah itu ada gambar apa lagi? Iya, ada orang yang sedang menanam. Itu menanam apa? Di situ ada menanam pohon. Lalu apakah lingkungan berguna bagi manusia? Berguna? Mengapa coba kok bisa berguna? Ya karena kita hidupnya di lingkungan. Sekali banyak makhluk hidup yang hidupnya di lingkungan. Manusia, hewan, tumbuhan itu hidupnya di lingkungan. Lalu apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Apa? Suaranya yang keras dong. Ayo apa? Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Keuntungannya itu kita merasakan sendiri. Udaranya sejuk, di badan sehat. Iya enggak? Ya. Kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, pastinya kita akan merasa nyaman. Gitu. Lalu apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Udaranya tidak segar. Itu adalah salah satunya akibat jika kita tidak pernah menjaga lingkungan sekitar kita. Yang terakhir, bagaimanakah kondisi lingkungan sekitar kita? Apakah sudah baik atau mungkin masih terlalu kotor? Coba lihat sekelilingnya. Sudah lumayan baik ya. Tapi kalau di sekeliling rumahnya anak-anak, apakah sudah baik juga? Karena kadang masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara ugal-ugalan, ya enggak? Ya. Tanpa melakukan penanaman kembali, itu adalah contoh-contoh yang tidak baik. Nah, di sini anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang ibu mempunyai tugas untuk anak-anak yang perlu dikerjakan. Jadi di sini adalah tugas kelompok buat anak-anak, gitu ya. Tapi sebelum ibu kasih tugas ini, ibu akan beri sedikit wawasan buat anak-anak. Sebenarnya air di dunia ini itu tidak pernah berkurang. Anak tahu nggak? Belum pernah, belum tahu ya. Jadi sebenarnya air itu tetap, cuma tinggal kitanya nih. Walaupun tetap tidak boleh boros. Gimana ibu? Tapi biasanya bapakku
biar tetap sama saja, kita tetap harus menjaga dan apa? Berhemat air, gunakan secukupnya begitu. Apa sih manfaat air buat manusia? Iya, buat minum, apalagi masak, mencuci, iya, mandi. Bahkan ketika kita makan pun kalau cuma beras ibaratnya itu kalau menanamnya pasti juga pakai air. Jadi kita makan juga perlu air, apapun juga perlu air. Minum, mandi itu juga perlu air. Kalau buat hewan ada yang tahu buat apa? Buat minum juga. Selain itu, iya, membersihkan badan juga. Lalu kalau buat tumbuhan, ya fotosintesis. Jadi manfaat air itu banyak banget. Selain untuk fotosintesis, sebenarnya dia banyak banget kalau buat tumbuhan itu sebagai tempat hidup, iya Kak? Apa coba kalau buat tempat hidup? Iya, ikan. Kalau buat tumbuhan ada nggak? Iya, bunga teratai. Selain teratai yang tahu? Eceng gondok. Anak-anak pernah lihat? Dia itu harus di air karena apa? Dia ya hidupnya di air, populasinya di air gitu ya. Kalau buat hewan itu bisa juga buat untuk produksi susu. Jadi biasanya itu yang sapi-sapi perah itu harus juga banyak-banyak minum air karena itu untuk reproduksi susunya gitu. Nah, anak-anak pernah lihat air? Apa saja sih air itu? Ada air apa aja kalau di sekitarnya ini? Yang paling dekat apa? Air sumur. Air sumur itu biasanya ada yang digali sumur, yang digali, tapi sekarang juga ada yang sumur bor. Kalau bahasa kita sumur bor. Ada juga untuk pembangkit listrik, ya enggak? Di tempat anak-anak listriknya masih pakai air? Enggak. Kalau di gunung, ibu pengalaman di gunung sana itu masih menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sana kalau misalnya lagi musim kemarau, itu lampunya redup banget. Redup banget karena apa? Sumber energi listriknya di sana dari air. Jadi jarang banget orang kok punya kulkas, itu jarang karena di sana masih menggunakan tenaga air. Jadi anak-anak bersyukur nih di desanya anak-anak udah masuk apa? Pembangkit listrik. Ya, yang nggak perlu air. Airnya di sini juga banyak kan? Nah, selanjutnya ibu akan bagikan tugas untuk anak-anak. Silakan dibagi kelompok. Ini sudah tertata ya. Jadi ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang sebelah sini adalah kelompok 3. Nah, di sini coba dilihat di sini. Ini adalah petunjuk. Ibu kasih tahu sebentar biar anak-anak benar-benar paham. Di sini ada nama anggota kelompok. Jadi ditulis siapa aja kelompoknya, Mbak Angel dan Mbak ini semuanya ditulis. Nah, nggak lupa semuanya juga kayak gitu ya. Lalu di sini diskusikan bersama kelompokmu. Jadi nggak boleh nih anak-anak bekerja sendiri. Biar aku aja yang kerjain, aku udah pinter. Enggak. Ini adalah tugas kelompok. Jadi harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini anak-anak lihat dulu. Ini gambar apa dulu? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Lalu anak-anak tuliskan manfaatnya bagi yang ada di gambar ini. Misalnya ini apa? Ikan. Berarti apa manfaatnya gitu. Oke? Lalu kemudian tugas yang selanjutnya adalah memberi tanda centang pada kolom yang menunjukkan kegiatan penghematan air. Jadi anak-anak lihat di sini, ini ada kata-kata yang mana dia menerangkan bahwasanya mengirit air atau hemat air, ada juga yang boros air. Jadi anak-anak tinggal contek yang mana dia
berdiskusi ya. Ibu beri waktu 10 menit, lalu nanti yang sudah siap silakan presentasi ke depan. Sudah? Sudah selesai? Luar biasa. Yuk, buat kelompok 1 dulu, silahkan dipresentasikan hasil dari kegiatan hari ini. Dari manfaat air bagi makhluk hidup. Coba ulangi kembali karena ini anak-anak kan ini ada gambarnya, ya kan? Nah jadi anak-anak lihat nih ini gambar yang pertama menunjukkan seperti itu. Gambar yang pertama menunjukkan ikan di dalam akuarium yang sedang bertahan hidup. Iya. Gambar kedua hewan yang sedang minum di sungai. Gambar ketiga seorang yang sedang mencuci pakaian. Iya, jadi itu adalah manfaat dari air. Lalu kemudian kegiatan penghematan air, coba. Matikan keran air jika selesai digunakan. Ya. Mencuci pakaian sedikit dengan mesin mencuci. Tidak. Mencuci motor setiap hari. Tidak. Mandi lebih singkat. Ya. Air limbah yang tidak terlalu kotor digunakan menyiram tanaman. Iya. Membiarkan air mengucur saat mencuci piring. Tidak. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Luar biasa. Jawabannya tepat sekali. Hanya saja dalam penyampaian masih kurang ya. Besok lagi harus yang lebih energik lagi. Yuk, selanjutnya kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, manfaat air minuman wudhu. Yang pertama yaitu ada ikan di dalam akuarium. Manfaatnya sebagai tempat wudhu bagi ikan. Yang kedua, ada hewan sedang minum, manfaatnya sebagai sumber minum bagi hewan. Yang ketiga, orang sedang mencuci pakaian, manfaatnya berguna untuk mencuci pakaian. Ya, lanjut ke tugas berikut bawahnya itu. Memandikan air jika selesai digunakan. Ya. Mencuci pakaian sedikit dengan mencuci. Ya. Mencuci motor setiap hari. Ya. Mandi lebih singkat. Ya. Air limbah yang tidak terlalu kotor digunakan menyiram tanaman. Ya. Ya atau tidak? Ya. Lanjut. Membiarkan air mengucur saat mencuci piring. Ya. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Pak. Luar biasa. Lanjut ke kelompok 3. Manfaat air minuman wudhu. 1. Ikan di dalam akuarium. Yang kedua, hewan jika minum air sungai. Yang ketiga, seorang yang mencuci pakaian. Iya. Berarti manfaatnya kalau buat ikan itu buat apa? Tempat tinggal atau hidupnya dia. Terus kalau yang minum air itu untuk pertahanan hidup. Iya. Terus lanjut yang tugas bawah itu. 1. Memandikan air jika selesai digunakan. 2. Mencuci pakaian sedikit dengan mesin cuci. 3. Mencuci motor setiap hari. 4. Mandi juga. 5. Air minuman yang tidak terlalu kotor digunakan menyiram tanaman. 3. Membiarkan air mengalir saat mencuci piring. 3. Iya, luar biasa. Terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 yang sudah berani presentasi ke depan apa hasil dari kegiatan tadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi di sini Ibu akan bahas materi yang sudah berlangsung tadi, yaitu di sini ada gambar ikannya ini di akuarium, yang mana bila mana akuarium ini bila nggak ada airnya hidup nggak ikannya? Karena di air itu adalah sumber kehidupan dari hewan tersebut alias ikan ini, dia untuk bertahan hidup. Kalau nggak ada airnya ya nggak bakal bisa hidup, karena tempat tinggalnya ikan adalah di air. Lalu gambar yang kedua yaitu ini adalah gambar yang mana hewan sedang meminum air di sungai. Jadi kalau dia tanpa minum ya juga nggak bisa bertahan hidup, sama halnya seperti manusia. Lalu yang ketiga di sini ada gambar manusia yang sedang mencuci. Nah, selain untuk minum, memasak, air bagi manusia bisa digunakan untuk membersihkan pakaian dan juga badan. Lanjut yaitu di sini adalah cara penghematan air yang benar. Benar nggak sih mematikan keran air jika selesai digunakan? Benar nggak? Nah, jadi ketika sudah selesai digunakan itu dimatikan. Kalau seandainya nih ada yang cuci tangan, males matiin terus ditinggal, itu namanya apa? Pemborosan. Yang kedua ada mencuci pakaian sedikit dengan mesin cuci, baik enggak itu? Kalau sedikit itu bisa dikucek aja pakai apa? Ya, pakai tangan, mungkin ada pakai ember gitu aja. Kalau mesin cuci itu lebih banyak menggunakan air. Lanjut yang ketiga yaitu mencuci motor setiap hari. Tidak. Yang keempat mandi lebih singkat. Ya. Kalau yang kelima air limbah yang tidak terlalu kotor digunakan menyiram tanaman. Ya. Yang terakhir membiarkan air mengucur saat mencuci piring.
sudah tidak ada pertanyaan dan juga sudah paham, silahkan untuk ketua kelas menyiapkan dan coba untuk sekelilingnya dilihat sudah bersih atau belum. Sudah. Jadi kalau kita sebelum pulang itu dilihat lingkungannya, apalagi kita lagi membahas lingkungan. Sudah bersih semuanya? Sudah. Biasa. Jadi lingkungan yang bersih itu juga bakal bermanfaat untuk kita. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa